قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Sumber-sumbernya pemahaman agama dari tiga ini: di kitabullah, sunnah Nabi, kehidupan para sahabat, dan pendapat para ulama-ulama. Ini bukan ulama yang pertama yang hidup di dunia ini. Sebelum kamu sudah ada ulama-ulama, jutaan ulama. Jangan usaha mereka itu kamu nafikan. Seperti orang yang mau bikin mobil, bikin listrik, tapi dia ini memulai dari awal, membuat teori-teori yang bagaimana caranya membuat dinamo, bagaimana caranya membangkitkan tenaga listrik. Dia bikin dari awal-awal. Ya mungkin sampai mati nggak jadi mobil, nggak jadi nyala listrik. Sebelum kamu tuh sudah ada ahli listrik banyak sekali, jutaan orang ahli listrik. Kalau beli aja di toko-toko itu, dopnya, kabelnya aja jadi. Mobil juga begitu, ban tinggal beli aja. Alat-alat tinggal beli aja, nggak usah bikin sendiri. Karena sebelum kamu tuh sudah banyak orang yang mujahadah untuk bikin mobil. Kalau semua bikin dari awal sendiri, gimana caranya bikin ban itu? Mungkin umur kamu habis belum jadi ban satu pun. Juga agama. Sebelum kamu itu sudah banyak ulama-ulama selama 1400 tahun mengkaji masalah agama ini, dibankan seluruh umurnya untuk agama ini. Itu punya tokoh-tokoh, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan sebagainya, mengambil pendapat-pendapat mereka. Dan mereka ini maksum seperti Nabi, bukan. Kita tidak mengatakan bahwa para ulama-ulama, para imam-imam itu maksum seperti Nabi, tidak mungkin salah. Maksum itu hanya Nabi saja. Tapi juga saya ingin memberitahu, kamu pun juga tidak maksum. Yang tidak maksum bukan Imam Syafi'i saja, kamu lebih tidak maksum lagi. Kecuali Kang Maksum itu lain, Kang Maksum itu maksum terus itu. Walaupun tidak maksum, kemungkinan keliru itu sangat jauh dari ulama-ulama dulu yang sudah mengkaji dan dikaji ulang oleh ribuan ulama. Itu permasalahan itu jauh dari kesalahan daripada pemikiran spontan kamu yang satu orang aja. Pemikiran spontan kamu yang cuma satu orang atau beberapa itu lebih dekat kepada kesalahan daripada pemikiran orang-orang dulu yang sudah dikaji ulang beratus-ratus tahun. Pentingnya kita ini mengkaji pendapat ulama-ulama dulu itu seperti itu. Orang Salafi kadang Imam Syafi'i itu Nabi. Bukan Nabi. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i Nabi ya kafir, bukan orang Islam. Tapi kamu juga bukan Nabi loh. Ibnu Taimiyah juga bukan Nabi. Muhammad bin Abdul Wahab juga bukan Nabi. Sama aja kalau bukan Nabinya itu. Kalau Imam Syafi'i itu keilmuannya sudah diakui oleh seluruh ulama seluruh dunia. Muhammad bin Abdul Wahab itu yang akui ya cuma kelompoknya sendiri aja. Dan kamu nggak ada yang ngakui, saya aja nggak ngakui. Ya, ini harus berpikir yang pikiran yang lurus dalam segala hal itu. Kalau kamu membaca kitab-kitab terutama aqaid yang dikatakan golongan sesat atau golongan ahli bid'ah, itu adalah golongan-golongan yang menyelesaikan urusan akidah. Orang Jabariyah, orang Qadariyah. Tapi yang urusan amalan itu kamu tidak menemukan atau jarang menemukan dalam kitab-kitab yang mengatakan ini bid'ah. Bertentangan dengan saya ini bid'ah. Jarang ulama yang berani mengatakan begitu itu. Ini sekali. Seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa leher ini waktu wudu itu bid'ah. Ya. Tapi menurut orang mazhab Hanafi ada dalilnya itu. Ada dalilnya. Memang di dalam mazhab kita nggak ada itu membasuh apa itu tengkoknya nggak ada. Tapi dalam mazhab Hanafi ada dalilnya. Para ulama mengatakan satu perkara itu bid'ah, itu juga bid'ah menurut dia sebetulnya.
Kadang-kadang yang mengamalkan itu punya dalil yang tidak diketahui oleh yang menyalahkan itu. Nah, ya kita ini sebagai muqallid, perkara yang khilafiyah itu jangan kita hukum itu salah benar, itu khilafiyah. Khilafiyah sudah cukup. Itu khilafiyah. Semua punya alasan. Kalau kita mau amalkan, carilah yang paling dekat, paling wadih dalilnya, pendapatnya ulama-ulama yang sudah masyhur kealimannya di situ. Langsung kita anggap ini bid'ah. Orang-orang Wahabi itu menganggap hadis mengenai 10 Asyura, orang suruh meluaskan keluarganya dalam 10 Asyura itu dianggap itu maudhu'. Telah didirikan oleh ahli-ahli hadis yang lain selain Ibnu Taimiyah. Hadis mengenai tausi'ul ailah yaum Asyura sahih. Nah, kayak begini nih namanya. Menganggap itu maudhu' ya langsung dianggap itu ya menjalankan hadis maudhu'. Tapi saat diteliti tidak maudhu'. Hal-hal begini ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Maka ulama-ulama yang hati-hati nggak berani mengatakan bid'ah kepada mukhalif, itu nggak berani. Itu saya tidak tahu dalilnya, itu sudah cukup. Allah. Belum ya kan? Batin nanti seperti orang batiniyah, wal qadariyah dan kaum qadariyah, wal khawariji dan kaum khawarij. Qaumul ladzina, mereka ini adalah orang ajma'ul sunnah yang telah mufakklah ijma'ul sunnah ala tabdihim untuk menganggap bid'ah mereka, wa tadlilihim dengan menganggap sesat mereka. Li tawafur nusus, karena banyaknya nas, wa tadhuriyah dan saling menguatkannya nusus alaihim atas mereka batiniyah, qadariyah, khawarijiyah. Khawarij wal firaq. Kaum khawarij adalah pertama kali golongan allati dhaharat yang tampak bid'ah dua bid'ahnya, wa tasyaddadu dan mereka memberat-beratkan fi maslakim di dalam perjalanan mereka, hatta kaffaru sehingga mereka mengkafirkan Amirul Mukminin Aliyan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu wa sahabah dan para sahabat alladzina ma'ahu yang bersama Ali. Akhdan, karena mengambil bidhawahir dengan dalil-dalil zahir tanpa tahu takwilnya, wal umumati dan dalil umum alladzina nazalat yang turun fil musyrikin dalam orang-orang musyrik. Dan mereka menyebarkan al-qaula pendapat bitakfir dengan mengkafirkan ilmu mukhalifin kepada orang yang menentang lahum kepada khawarij fil aqidati dalam akidah. Wastabahu, dan mereka menghalalkan dimahum darahnya mukhalifin wa ambalahum dan hartanya mukhalifin. Maka ahli bid'ah yang tampak dalam Islam itu adalah orang khawarij. Pun Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu terjadi khilaf, tapi itu urusan negara. Tapi urusan akidah tidak pernah terjadi khilaf. Tapi orang khawarij itu sudah bikin khilaf ini. Pertama kali golongan yang menampakkan dirinya berbeda pendapat dengan para sahabat itulah orang-orang khawarij. Orang Syiah sudah ada juga pada waktu itu. Tapi orang Syiah itu kebanyakan pendapatnya masih sama dengan Ahlussunnah pada waktu itu. Ada juga yang nyelaweng Sayyidina Abdullah bin Sabah yang mengatakan Sayyidina Ali itu Tuhan. Kemudian membuat kelompok sendiri, bikin kampung sendiri namanya Haruriyah, kampung Harur. Mereka menganggap para sahabat itu sudah kafir. Ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kaum musyrikin dianggap diturunkan untuk para sahabat, sehingga mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Dengan khawarij, orang-orang yang keluar dari jamaahnya para sahabat, orang-orang yang keluar dari Ahlussunnah. Nomor 2, an Mus'ab bin Sa'ad qol nadhara ningali sapa Rasulullah nang minal khawarij yang wong kaum khawarij ila Sa'ad yakni Ibnu Abi Waqqas, kepada Sa'ad yakni Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, termasuk 10 orang yang dapat kabar gembira masuk surga itu. Maka orang khawarij tadi mengatakan hadza min a'immatil kufur, ini termasuk pimpinan-pimpinan kufur. Sahabat yang bersama Nabi termasuk asyara mubasysyarah bil jannah dikatakan a'immatul kufur. Mirip orang-orang Wahabi itu, para wali-wali, Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, sumber syirik. Mereka ini yang menyebarkan agama kemana-mana, itulah biang keladi syirik. Orang khawarij, sahabat, bahkan itu termasuk pimpinannya sahabat dikatakan min a'immatul kufur. Qatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahum. Jadi ayat-ayat Quran yang qatilu a'immatul kufri itu diturunkan adalah untuk orang-orang kafir, itu dipahami itu untuk sahabat. Para saat
kadzabta, kamu bohong. Ana qataltu a'immatal kufri. Akulah yang memerangi pimpinan-pimpinan kekufuran. Ayat faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Itu saya yang mengerjakan itu. Para sahabat ini, saya yang mengerjakan memerangi a'immatul kufur itu. Kok malah saya dituduh jadi a'immatul kufur? Orang ini, orang Temboro ini sudah tidak bermadhab. Tiap hari ngaji muhadzab, ngaji minhaj itu orang Temboro. Mana bodoh-bodoh lain ada ngaji minhaj? Bertahannya madhab Syafi'i pol-polan malah dianggap gak bermadhab. Wahabi. Orang Khawarij itu seperti itu, memandang para sahabat itu pikirkan dengan otak itu. Kesemangatannya mereka merasa lebih ini sehingga para sahabat itu dituduh macam-macam. Akharu minhum, maka berkata kepada saat akharu orang lain minhum dari orang Khawarij. Ada minal akhsarina amala. Ini dari termasuk orang yang rugi amalannya. Maka saat mengatakan kadzabta, kamu bohong. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wal nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini termasuk akhsari amalah. Alladzina dhalla sa'yuhum haitsuya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini sahabat-sahabat ini termasuk akhsari amalah. Alladzina dhalla sa'yuhum haitsuya, sebetulnya dia itu sesat, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Rasanya benar. Di sahabat itu ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir itu diganti untuk sahabat. Itu jelas dikatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surah Kahfi. Maksudnya amalah itu adalah orang kafir. Kok saya kok dia orang kafir itu gimana? Rawal Hafidz fil Fathul Bari. وابتهالي شاهد لي بافتقاري لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي